Oh udah malam nih, saatnya horor mania. Oke. Horor. Hands gaming. Ini lagi hands horror. Hands tinggal lupa belakang hands horror. Tapi Hashtag hands lu, horror. lu pada percaya gak sih kalau setan tuh emang ada? Ada lah. Adalah. Ini Ini ada temennya kayak setan emang banyak. kalau alien, Ini setan apa horor apa? alien lah, bahasa alien. Oh, alien. Ini horor. Katanya horor lah. Nah, apa alien juga horor. Horor anjing seru. Soalnya kita jarang nggak pernah lihat jadi horor. Iya. Menurut lu alien tuh ada gak sih? Sekarang gini, gue tanya dulu definisi horor menurut lu emang apa? Gua hari itu sesuatu hal yang Mistis, gua mistis. Enggak, yang menakutkan bagi diri sendiri. Oh, bagus. Kalau mistis guru horor, Iya, berarti iya, mistis iya. dong. Iya benar. Ya kan? Honorer goblok gitu. Horor. Guru killer. Killer. Horor kan ini bajunya horor. Demi Allah goblok. Honorer mah bayar. Lu ngomongnya guru ya? Ya iya guru. Iya maksudnya guru. Ya horor nih pelajarannya. Iya, serem Udah ditakutin Iya. horor. Ya udah, kalau apa Cil? Horor. Ya kalau menurut gua horor tuh ya kejadian apa bukan kejadian sih? Suatu hal. Ya satu hal yang misterius tuh gak lu? Yang ditakutin tapi Berarti kan sama. Sama ini. Sama berarti. Lu apa Jan? Sama. Celana dalam. Kolor itu. Kolor. color sama warna. Color. Tapi lu pernah ngalamin kejadian-kejadian hal mistis enggak? Ojan begitu. Jangan gimana jangan kejadian hal Banyak, mistis tuh Jan. Ayo putus mistis. Anjing. Jan, apa mistis lu Jan? Iya Jan. Kalau gue waktu di kontrakan dulu gua. Kontrakan Ini mana di tuh? Begadang. Ini anjing Kebantenan. iya kebantenan pas lagi masa-masanya ini apa namanya champion. Begadang ya kan. Gua tidur di depan TV. Gua mau bokap gua, di dalam nyokap gua sama kakak gua. Biasa jam 1, Majuan, Ra. jam 2 mah jam 1 jam 2 mah biasa ya kan. Pas udah jam setengah 3-an lah. Diktawain gua, Mek. Oh, gua pernah. Kata gua, "Di, Anjing mau kencing. kok makin lama Loh. kok gede ya?" Tapi kan katanya kalau gede berarti jauh. Jauh. Kalau dekat berarti Kecil. kecil. Pertama gede, lama-lama kecil, Mek. Kata gua, "Ih, nyamperin, Mek." Enggak, itu emang jadi kecil ya, mini. Anjing. Serem sih itu kalau menurut gua. Suara-suara cewek gitu ya, kuntilanak. Iya, suara diketawain. Terus gua bilang, "Woi, jangan diketawa lah. Orang lagi nonton bola." Tapi habis itu diem dulu. Lu apa lawan apa nih fansnya dari satu-satu itu ya? Tapi habis itu makin lama makin kecil, berarti kan makin deket. Tapi rame posisinya rame. Gue sendiri. Goblok, lu nonton bola sendiri. Ya, bokap gua kan tidur. Oh, bukan di kontrakan kos-kosan Di anak-anak. kontrakan Oh, lama, yang di dulu. kontrakan lama. Oh, rumah keluarga. Keluarga. Oke, gua kontrakan Mes, keren mes. Bukan mes. Bedain kontrakan sama Gokil mes. sih itu. Emang ada Rangga. Tuh, for the first time mendengarkan Rafael. suara Mes. ketawa sendiri. Rangga mes. Sama mes anjing. Lu apa Jan? Punya nggak Jan yang horor? Banyak gua. Coba satu Dari dong. yang di rumah, di sekolah. Yang di rumah Gua yang dulu. menurut lu Yang di paling rumah. berkesan banget menurut lu. Iya. Maksud gua yang bakal anjing ini paling serem banget buat gua. Menurut gua, Ya. gua pernah ketempelan tuyul. Hah? Pernah ketempelan tuyul gua. Demi apa Jan? Demi Allah. Pantes duit gua suka hilang kalau lama lu, Wak. Main polisi-polisian. Iya, terus Gua ini dulu kan SD gua dibangun tuh. Hancur-hancur parah gitu nih. Nah, baru gua Di SD. ngeliat iya di SD. Gua ngeliat temen gua masuk ke sekolahan. Pintunya kecil doang. Terus Pintu kawan gua masuk tuh. filter, Pak. Pas gua masuk, terus gua nyari kan ya kanan kiri. Pas gua ngeliat ke kiri ada orang. Bocah. Gua pikir kawan gua Lu tau. ngeliat langsung. Ngeliat langsung. Beneran. terus kecil. Sekita Tapi botak gitu. ngumpet di belakang pohon kelapa itu. Fisika Demi gimana? Allah, gua Itu depan fisik banget. tuyulnya itu Botak. yang Kayak yang dideskripsi sama kayak film-film Orang-orang. setan. Enggak sih. Ya cuman kayak Anak kecil bayangan gitu. putih tapi pakai celana kolor putih. Terus? Bayangan putih. Itu jelas banget. Kanan kiri. Baru gue bilang kawan gue, kan depannya rumah kawan gue tuh, baru gue bilang minjem senter dong buat gue ngeliat itu apaan. Masih ada. Pas gue balik masih ada, pas gue deketin kabur. Nah baru Kenceng nggak baliknya larinya? hilang, langsung hilang. Iya, Terus pas gue balik baru gue sakit. Katanya gue ketempelan. Ketempelan. Tapi kan belum tahu itu ketempelan tuyul apa-apa. Kata bokap gue ketempelan. Tapi kan belum tentu tuyul. Lu Iya tuyul sih. kasihan juga lu salah-salahin. Parah suzon. Mampus. Ya tapi pokoknya gue di Penistaan situ tuyul, di situ gue ketemu tuyul. Yang ngeliat jalan Mbak tuyul. Yul.
Iya. Lu Tuyul kedengarannya dan Mbak Mbak Yul. Yul. tapi, emang. Tapi tuyul bego tau, lu pernah baca itu nggak berita-berita tentang tuyul? Yang kalau ada bawang Bukan. Jadi kepiting. tuyul tuh nggak ngerti uang. Jadi dia taunya tuh lembar duit. Iya, lembar. Jadi kalau misal, nah gue baru taunya nih ya, tuyul itu ngambil duit itu nggak, misal satu rumah nih, ada misal lu punya duit tuh 1 juta nih, nggak diambil 1 jutanya, Tapi satu. diambilnya satu. Jadi satu rumah tuh satu kertas, satu kertas Biar nggak duit. ketahuan banget kali ya. Iya, biar nggak ketahuan dulu. Udah gitu ada jam-jamnya tau nggak lu? Itu baterainya ada nggak? Terus Gitu, pokoknya tuyul tuh bego deh intinya. tapi kenapa dia nggak bisa ngambil di ATM, kenapa ya? Itu kan tuyul Iya, zaman nih kan. dulu bodoh. Kalau misalnya tuyul nih ya, Masih di kampung-kampung masih ada begitu tuyul enggak ya, nih misalnya kalau tuyul nih, di ATM. masuk ke ATM kan, Kedinginan. tak ngambil duit, Eh, tuyulnya keluar, uangnya nggak ikut keluar. Iya, dia sih nggak ikut. Emang gua kan bisa nembus. Dia tahu pinnya kak. Nggak kan berangkasnya goblok anjing. Masuk nih ya kan, tuyul kan nembus dong. Tuyul nembus dong. Oh iya. Ngambil duitnya, pas keluar tuyulnya, Enggak. tuyulnya keluar, Iya, uangnya tuyul enggak dong. on ya, kalau tuyul nggak on jadi kemesnya di kayak gini-giniin tau nggak lu? Ke lubang. Iya, dikeluarin satu-satu ya. Iya. Bisa jadi loh. Jadi keluarin satu-satu, ih, bisa jadi. tuh. Sama gue pernah juga diketawain kayak dia tuh. Sama Gue lagi tuyul. subuh-subuh, kuntilanak. Subuh-subuh gue nyalain air. Ayam kali. Anjing. Kan udah Ayam subuh. begitu ketawa. Ada masa- bega ayam ketawa. Ayam ketawa. Maksud gue, ya masa ketawanya cewek, ayam cewek. Ya, emang ketawa emang serem kalau karena lu mungkin sugesti lu kayak anjing nih ayam ketawa. Tetangga lu siapa yang punya? Gak ada yang punya ayam ketawa anjing. Punya diem-diem. Di dalam rumah nih, gue ngira ayam ketawa. Kalau tetangga gue pada takut. Malam-malam ketawa. Komedi mistis. Terus apalagi jantung kan paling banyak horor. Iya. Banyak gua. Terus gue diceritain lagi sama pernah juga tuh yang gue ngeliat genderuwo, gue kira Kadodo. Oh, yang itu mah sama gua ya. Iya, malu. Rohis. Jadi tuh Anjing sekali cuy. Hand Serius lu. hand lihat hand. Di depan. dulu jelasin dari awal dulu Oh, lah iya. kan Ya, Rohis LDKR, latihan dasar. Seru banget demi Allah. Gue berkelompok tuh sama anak Rohis, sama anak-anak yang Demi Allah gede banget. nih, gue berkelompok sama anak-anak Masalahnya dulu Iya, alumni MTS, gua, Patwa, Rosi, Sigit. Terus yang dia tuh modelnya pos to pos. Terus yang tuh sebaris, yang boleh yang dia cuma yang paling depan. si Rosi. Si Rosi sama Megang yang lilin. megang lilin. Yang lainnya cuma megang pundak sambil merebut. Woi Rosi, ayo maju dia terus langkah biasa. Terus kayak pos berapa sih? Pokoknya ada pos 3. Ali Said. Pokoknya sehabis pos Ali Said. iya Bang Ali itu apa ya? Lanjut Kantin. ayat, kayaknya lanjut ayat di kantin, posisinya di kantin sekolah. Lurus. Nih misalnya ada pertigaan ke kanan. Kita tuh nggak tahu kan kita nggak tahu arahnya ke kanan apa lurus. Terus soalnya ada jalan lagi. Jadi kita dari situ jadi milihnya lurus soalnya nggak tahu. Rosinya bilang, Iya, lurus aja. kata Rosi lurus aja depan ada Kadodo gede gitu. Pas udah agak maju berapa langkah, Kadodo nongkrong di yang belokan ke kanan malah. AC. Ngapain lurus gitu sini gitu. Kaget gue demi Allah. Baru Jangan lewat situ, balik lagi. Kata gue, "Di, Kadodo Mac di sini, di situ siapa? Gede iya banget." terus saya Gue melek soalnya. melek gua kagak melek. Oh, demi Allah. Jadi terus aku jadi Gua Rosi minta gini, lu melek ya, lu pakai kupluk biar lu melek, jangan merem, temenin gua bilang iya Ros, selalu. Terus gua ngikut jalan sambil melek. Gua ngeliat Kadodo, Ros, maju aja ada Kadodo di depan. Ada tuh gede banget badannya, taunya di samping Mek, di kanan. Udah tuh, muter balik sambil merinding entot. Anjing. Serem banget demi Allah itu. Ji Joni Masanya Yang rame-rame. lulusan Joni belok kanan Iya. itu. Oh, tahu gue. Masanya rame-rame itu anjing. Dia berani nongolin, Cok. Kalau gue ini kan tepatnya goblok. Malah kan dia punya goblok. Iya sih. Masa kita lapak tahu. nongolin kalau gue kayaknya setannya setan Islami dah Jan. Jadi ceritanya gini nih. Kan gue waktu itu mau nginep di rumah ibu gua yang di Bojong. Gue nginep tuh, berangkat sore. Pas lagi sore sampai malam tuh nggak kenapa-napa. Terus gue begadang kan main Mobile Legend tuh. Sendirian gue di kamar di ruang tamu. Terus pas lagi jam 12 Jan, itu ada seorang haji Mek. Seorang haji pelan, berarti kan deket ya? Pelan gue dengerin tuh suaranya. Dari kamar ibu gua kedengeran.
Terus awalnya oh ibu gue lagi ngaji kali ya. Terus kok ini ayatnya makin lama makin gue kenal. Surat Al-Baqarah, pokoknya ayat akhir lah. Gue tahu tuh. Terus gue dengerin terus dari kamar ibu gue nih, gue samperin kamar ibu gue. Tidur. Gue samperin terus gue nguping tuh di kamar ibu gue pas banget tuh di depan kamar kan, depan pintu. Gue ngupingin gue ketok kamar ibu gue. Kamar ibu gue ketok tuh, tok mah lagi ngaji ya mah ya. Terus kalau kata nyokap gue, apaan sih orang gak ngaji, orang lagi tidur. Oh ya udah berarti emang suges gue aja jelek kali ya. Gue tidur lagi Jan, mau tidur gue tuh kedengaran lagi Mek. Terus di situ gue langsung Astagfirullahaladzim. Terus gue langsung pakai headsetnya masih kedengar suara ngaji pelan. Terus gue tidurin, udah tuh tidur. Akhirnya pulas tuh, pulsa lama. Habis dari Bojong, besok paginya gue balik ke sini. Malamnya kedengeran lagi di sini udah 2 hari. Ngikut. Terus pas lagi malam dipindah balik ke Dewa Kembar lagi, di kamar belakang ada suara ngajinya tuh gue inget banget dari buka apa Alif Lam Mim tuh yang awal-awal Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah ayat berapa tuh ya, mungkin 30-an kali ya. Gue dengerin arahnya dari kamar belakang, dari dapur belakang. Gue ke dapur belakang tuh, gue tanya, mah ada denger suara nggak? Kalau kata mak gue nggak denger. Gue balik lagi kamar, kedengeran lagi. Terus kayak gitu 3 kali gue tanya si rumah. Berturut-turut. Iya, 2 kali berturut-turut, maksud 2 hari berturut-turut. Dia ngikut gue. Terus gue tanyain ke keluarga gue semuanya, mah denger nggak, bah denger nggak? Adik gue tanyain tuh, pada nggak denger semua. Ternyata gue doang yang denger. Di situ feeling gue kayak anjing, gue mau mati nih, gue langsung sholat anjing. Gue langsung sholat, alhamdulillah langsung hilang. Emang disuruh sholat lu. Ada suruh insaf gue kayaknya. Iya suruh insaf. Kebanyakan dosanya itu. Maksudnya ayatnya yang gue tahu dah. Iya, ayat-ayat mungkin tersiratnya udah ngaji aja yang kamu tahu gitu kan. Iya enggak ya. Bodohnya gue juga bukan bodohnya sih, gue ngikutin dia ngaji tau gak lu. Mak gue nggak denger suruh dah. ngaji. Tapi serem anjing kalau kayak gitu. Ya iyalah. Enggak, gue takutnya tuh kayak gini jangan apa kayak gue tuh dikasih tanda-tanda tau nggak kalau gue tuh emang udah bentar lagi tau nggak lu. Gue di situ kayak sampai gue minta maaf udah ke keluarga gue. Takut Mek. Takut lah. Takut Mek. Maafin ya Maya gini-gini dah. Takut banget gue itu. Maksudnya 2 hari 2 tempat. Kalau diteror gitu emang serem anjing. Ngerasa keteror. Iya bener kayak diteror mak. Iya. Terornya tuh setiap jam 12. Pas jam 12 gitu. Pas jam 12. Gue udah pakai headset masih kedengeran. Headset tuh padu gue fullin tuh. Full tapi enggak ada lagunya. Full Gua suara. aja ngeliat kayak gitu sampai ke bawah-bawah, ketawain sampai ke bawah-bawah. Kalau gue pernahnya yang sampai ke bawah tuh ini. Jadi tuh gue lagi pulang kampung nih. Itu gue main biasa kalau itu boltram di sawah. Boltram apaan? Boltram itu makan-makan gitu sekeluarga, bawa makanan dari rumah terus makanya di sawah gitu, di kubu. Nah terus anak-anak bocahnya main ke, jadi di tengah sawah itu kayak ada rawa gitu. Nah sumber-sumber air itu semua dari rawa itu. Nah gue main ke situ karena ya paling tua lah ibaratnya, nemenin anak kecil, nemenin tuh ke situ. Udah dari situ terus kata nenek gue emang katanya jangan ke situ, cuman ya namanya nemenin anak kecil ya kan, udah ke situ tuh. Pas balik nggak kenapa-napa tuh ya kan, nggak kenapa-napa. Mau belajar. Pas balik malamnya gue tidur itu kamar gue di kamar depan itu ada ini apa namanya, ada jendela yang ngadep ke arah jalanan. Tuh gue nggak bisa tidur gue marah-marahin, gue tutup bantal nggak bisa tidur. Nggak lama suara gamelan Mek, teng 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 teng, terus ada suara anak kecil lari-lari, hore. Gue buka dong, kata gue ih apaan nih, set gue buka kan, tek kosong Mek. Gue biarin aja ya kan, makin gamelannya makin deket anjing deh, gue merinding gue tuh. Makin lama makin deket ya kan, makin lama makin deket. Nih ini apaan sih, penasaran gue mau nanya nyokap gue, denger nggak suara apaan sih, suara gamelan ini, serius ini suara gamelan ini nih, ada suara anak lari seret, ngegeser di kan masih aspalan kayak gini, acian kayak gini. Iya Masih ada. hati ya, Udah semua dah. Gue mewakili semuanya. Hati ya. hati bro, Hati. hati bro.
Jadi tuh kayak masih acian gitu jalan, seret kayak anak gimana sih anak kecil kalau misalnya bawa tongkat, seret, ya kan? Ya udah tuh gue cepet aja lah. Ini kayaknya gue doang nih halusinasi ya kan? Tapi masih gue buka kacanya itu masih gue liatin keluar, ada nggak ya? Gue berharap tampakin kayak nggak apa-apa gitu kan, maksud gue yang anak kecilnya aja itu yang lari-lari, penasaran gue. Tetap nggak ditampakin, baru gue nanya ke nenek gue katanya ya bisa lah ibaratnya. Terus kata nenek gue emang katanya tuh lagi ini apa namanya kerajaan yang gue mainin sorenya itu, jadi di rawa itu katanya kalau kata orang-orang dulu situ ada kerajaan ya kayak gitulah. Jadi panen tahun itu tuh lagi sedikit, ibaratnya nih seharusnya bisa seluruhnya itu 50 ton, itu cuman jadi 30 ton. Apaan panenan? Panenannya padahal seharusnya 50 tonan. Katanya dipinjam buat si kerajaan ini pesta, diganti lagi tahun depan. Nah udah kelar tuh gua ini dong udah kelar, balik dong gua kan liburan udah selesai. Gua nanya mungkin gua emang diundang kali atau apa. Balik gua ke Jakarta. Udah setahun tuh sekitar SMP lah, setahun. Nah panen lagi tuh, tapi posisi panennya tuh gue nggak pulang kampung. Jadi tuh panen tuh kan nggak nentu ya. Nah pas si panen itu katanya panennya 2 kali lipat dari biasanya. Kemarin kan 30 nih, ibaratnya kurang 20 ton. Sekarang misalnya 50 jadi 100 ton. Padahal tuh sawahnya segitu aja. Katanya nih ngembaliin yang tahun kemarin. Gue tidur di rumah, di kontrakan. Di mimpinya itu dimimpi di kamar itu posisinya kayak gitu, ngedengerin orang gamelan lagi. Sama persis. Mimpinya sama tuh. Gue masih merinding gue kalau ceritainnya merinding. Iya merinding anjing. Selalu. Beneran. Itu baru gue penasaran, gue bilang ke nyokap gue lagi. Terus nyokap gue nelpon ke kampung. Kata nenek gue emang iya. Yang di situ lagi pesta lagi. Diundang kali. Tuh, jiwanya diundang kali. Gue serius, gue merinding. Kok setiap cerita ini merinding. Tuh. Serius, gue setiap cerita ini kemana pun selalu merinding. Itu tuh. Kata gue, masa gue diundang sih? Gue siapa diundang kayak gitu? Usut punya usut. Lu tahu ini nggak, Cil? Bapaknya Kak Kitin yang dulu di Dekem jualan sop buah di dekat GE dulu. Oh tahu gue. Amigos. Iya tahu. Nah, jadi tuh katanya bokapnya dia emang begitu. Apaan? Emang gitu ya. Nah, gua Emang apa? main ilmu lah. Nah, terus ini tuh gua main ke situ karena kan somai tetangga gua somai di situ kan. Gua les kelas 9. Ditanyain, "Pade itu anaknya?" Bokap gua dipanggilnya Pade. "Pade itu anaknya?" "Iya." "Udah sini belajar sama saya aja itu. Bisa kayaknya." "Serius bisa?" Tanya nama gua. Diceritain kalau dulu sempat kayak gitu. Oh iya kali, ternyata emang diundang sama yang punya sono. Siapa tahu emang pernah main ke sana tapi dia nggak tahu sebenarnya itu gerbang masuknya. Lah berarti gua pas waktu main ke rawa-rawa berarti itu gerbang masuk ya dong. Padahal anak-anak kecil saudara gua tuh sampai masuk rawa. Gua tuh belum nyampe rawa, masih cuman ya paling kayak dari sini ke itulah Hang Tua. Nah anak-anak kecil udah nyampe Hang Tua, gue cuman yang mandorin aja, tapi ngeliat kanan kiri. Itu sih tuh kalau itu gue yang paling gokil itu yang kayak diundang. Selalu gue setiap cerita ini merinding aja. Paling seru tapi itu kapan lagi diundang? Ya jangan. Coba gue diundang beneran kelihatan ya kan. Anjing. Cuman kalau udah gede kayaknya udah banyak dosa nggak diundang nih kayaknya. Kayaknya ya. Kalau dulu kayaknya masih kecil ya. SMP-an itu anjing. Tapi lu pernah ini nggak baca-baca tentang jin korin? Tau nggak? Oh iya. Yang kembaran. Yang kembaran kita. Gue pernah baca. Kalau gue taunya jin hitam. Kodam. Kodam itu mah. Jin korin mah yang kata Kalau kembaran ngambil kita. banyak. Kodam tuh. Enggak, tapi kata bude gue ada tuh Saat jin. itu gue lagi bercanda. Enggak, tapi emang bener kata bude gue ada jin hitam. Enggak itu Setiap lagi bercanda rumah, bisa. setiap rumah ada jin hitam. Lu kalau mau Kata bude kotak-kotak gua. banyak ambil di Kodam.
Kodim. Oh, Benerin anjing. Plesetan anjing. sorry bos, gua nggak ngerti. Terlalu serius. Lagi serius gua. Terus gimana? Ya, lu lagi serius juga lu. Salah masuknya pensilnya Terus. kurang. Kenapa kodam lu kenapa? Kodim. Apa namanya? Saya Ada kodim lagi. ada jin hitam setiap rumah. Emang Kayak ya katanya gitu. Iya. Setiap rumah kan. Setiap rumah ada. Ada lah. Jadi jin hitam itu tuh kayak keburukan dari isi rumah itu. Oh, berarti Semakin banyak keburukan semakin gede jinnya. Jadi, Gitu. iya. Kayak dikasih makan lah Ah, iya, ibaratnya. kalau misalnya rumah itu baik semua, apa jin itu bakal pergi atau gimana? Enggak, tetap ada. Tapi mungkin energinya nggak kuat ya. Mm-mm. Oh. Bilangnya gitu Salah. bude gua bisa ngelihat. Ah, Sarah Wijayanto. Ini Budi Sarah Wijayanto. Risa anjing, Risa. Risa. Bisa. Aja. jurnalis ya? Iya. Apa Isyana Saraswati? Apa jadi itu anjing? Mirip-mirip kan Sarah Wijayanto. Risa Isyana Saraswati. Aneh-aneh. Tapi lu pengen nyobain ini nggak Jan yang kata apa manggil jin korin kita? Berani. Katanya gue pernah baca nih ya. Kalau apa kan emang ada ritualnya buat manggil jin korin kan. Katanya pakai kain kafan dipotong terus dipotong rambut terus dilipat terus masukin ke tanah apa namanya itu? Tanah depan rumah. Nah, nanti nggak berapa lama sekitar ya mungkin sebelum seminggu nih itu pasti bukan pasti sih bakal ada yang datang serupaan kita tau nggak yang mirip sama kita wujud kita. Nah katanya kalau misalnya kita nemuin jin korin itu tuh umur kita nggak bakal lama. Lu pernah baca itu nggak sih? Ya. Serem banget anjir itu. Lu Tapi baru baca berarti deh. itu kalau kan sama aja kita yang ngundang sendiri berarti. Iya. Emang sengaja buat manggil. Buat Nah, manggil. tapi kan terus kan kalau ketemu umurnya nggak lama. Iya. Dia Kita sama kan yang emang ada ngundang 7 sendiri. kembaran kan? Bunuh Iya. diri lah namanya. Iya bunuh diri. Serem banget cerita gitu. Banyak gua dicerita-ceritain di sini di situ di sini di situ. Tapi kayak ya udah percaya aja. Soalnya mereka ngalamin. Di rumah gua apa? Gue percaya nggak percaya sih cerita-cerita zaman-zaman dulu mah. Itu kipas-kipas. Di gua. Percaya. Enggak, itu emang efek. Lama. Emang Efek genit mistis ya. Ngedit. Disko. Gimana ya? Dibilang percaya aja kita belum nggak ngalamin dibilang. Tapi lu pengen gak sih dalam Saya nggak lu kayak percaya. lu pengen lihat gitu. nggak kalau gua. Lu kalau Amit-amit. gua bukannya amit-amit tapi gue pengen lihat sekali aja gitu. Gue waktu itu Gua nggak bilang ke mamanya Tari bude gue bilang bisa bukain gak mata batin kan emang mamanya Tari kan bisa lihat tuh ya. Nangis loh. Nangis lu kalau nggak kuat. Terus Iya, katanya dia bilang kayak gini, nggak usah gaya-gayaan lu kalau kalau misalnya gue bukain ntar lu malah pusing malah jadi parno tau gak lu parno sendiri. Lu jadi kayak Temen gua pernah jadi ada gampang yang sugis dibukain. tau gak lu kalau kayak gitu. Prilly untuk mengabdi setan kan dibuka mata terus nggak bisa ditutup lagi. Emang ya serius tuh. Iya. Jadi sekarang dia udah bisa ngeliat. Itu awal-awal dibuka tuh itu dia di lemari pakaiannya dia nangis. Awal-awal tuh dia juga takut tadinya. Emang iya? Tadi takut lama-lama kayak Biasa. setiap malam dia lama-lama beraniin untuk ngebuka lemarinya. Pas dibuka katanya emang ada yang nangis gitu cerita. Lama-lama kayak mata batin dibuka gitu jadi lama-lama ya biasa aja. Biasa gitu ya. Tapi jadi bisa ngeliat gara-gara untuk itu doang. Tapi emang kalau misalnya ngebuka mata batin itu nggak bisa ditutup lagi ya? Bukannya Bisa. semua Bisa. orang tuh bisa ditutup lagi kan? Kayaknya bisa. Cuman ya kan Tapi kayak ada kayak tergantung. operasi aja kayak bisa gagal bisa enggak iya gitu kan. gitu. Gitu yang jadi makin ngeri loh. Jangan deh. Ini lu buka Kalau lu mata nggak elang. kuat iman lu apa segala macam, batin lu masih kayak ya. Gimana kalau mata Najwa? Ya Allah. mata pancing Mata pancing. Mantap. Mata ikan. Mata ikan. Mata apa lagi? Mantap. Mata-mata. Mata-mata. Nah, MU. Fans MU serang aja. Lagi karir mata MU gua. Fatwa Fauzandi. Iya. Wawa official. Apalagi Jan. Lu kayak saudara banyak banget keistimewaan. Di dunia ini yang keluarganya banyak macam-macam dia dong. Saudara gua banyak. Apalagi coba. Ya aneh. Itu ibunya Asim Yang ngomong. yang ngomong. Pantes Hasim kayak gitu anjing. Rumahnya Asim tuh serem. Bude gue bilang. Terus apa ya? Suka ada yang duduk. Pernah temennya kakaknya kan meninggal kelindes kontainer. Nyamperin nyamperin kakaknya mulu mau main. Iya. Main mau ke Ngajak depan. main, Iya. iya. Nggak masih belum ini kali ya. Pokoknya disamperin mulu lah sampai disuruh
pulang lu, namanya Warisa, pulang lu, pulang. Siapa? Jangan main-main Marisa siapa yang udah nggak ada? yang udah meninggal, yang kelindes kontainer di Marunda kelindes. Serem banget, makanya kayak ya udah lah, mereka yang ngalamin terus mereka cerita, jadi kayak tahu aja gua. Terus kayak pamor tuh kalau lagi jaga, Iya. Oh sering dia tuh. dia sering cerita ke gua kalau gua nginep di 73, cerita dulu anaknya Pak Kumis, tau Pak Kumis kan lo, Tahu gue tuh. pada digodain, Digodain. Kumis siapa? bukan digodain sih, digangguin. TU. Iya, lagi pacaran di parkiran yang parkiran guru, lagi Belakang. pacaran sama ceweknya. Iya. Ceweknya madep ke sini, ke yang parkiran sepeda, Cil. Kan di situ ada pohon belimbing. Anak apa Katanya Kumis cowok apa cewek? ada cowok Yang yang pakai kacamata, tau gak sih? Oh iya mas itu ya. Iya. Duduk di atas pohon belimbing, kaki goyang-goyang aja. Baru kabur, baru ngomong sama bokapnya cerita sama kamu. Itu serem banget. Oke. Ternyata bener. Terus Lingga pernah cerita juga. Diketawain. Tahu gak sih lo rumah yang hancur yang 73 kan, ada rumah hancur tuh yang di jalan. Ya itu. Itu kalau misalnya lu, kalau kata Mama Enok, kalau misalnya lu belum grab apa-apa, suka nyangkutnya ke situ, tau gak lu? Suka nyangkut alamatnya. Oh, Misalnya alamat itu nomor, anggap aja nomor 34. Nah nanti nyangkutnya langsung ke situ, ke nomor 34 ke situ. Padahal lu misalnya di 73 gitu misalnya. Itu kata Mama Enok pernah cerita kayak gitu. Pas gua marah. Di rumah masih. Ada loh yang waktu kalau Yang kita rumah mau ke arah hancur. 73 nih dari Sokin sebelah kiri, sebelah kiri. sebelum Mama Enok, setelah rumahnya Reja, setelah Oh rumahnya itu iya. si Raja, Iya. Tahu. situ tuh ada sebelah kiri tuh yang kosong. Itu kan pas banget parkiran sepeda. Itu kan belakangnya pas banget tuh parkiran sepeda. Oh iya. Tuh. Pas banget. Terus ada lagi kalau di kontrakan gua nih. Jadi gua punya tetangga nih. Anggap aja tetangganya namanya B lah ya. Terus Nah, terus nyokap gua kan dipanggilnya kalau di sana Bude. tahu. Itu siang bolong. Jadi tuh arah masuk kontrakan gua dulu kan ada gerbang, terus halaman masuk ke dalam, terus ada bangku tuh. Ada bangku kuning sebutannya. Siang-siang. Dia nggak tahu pulang dari mana. Ada nyokap gua. Biasanya tuh kalau ke nyokap gua tuh kayak dituakan di situ, Salim gitu ya, masih muda-muda. Nah, si B ini Salim. tetangga gua Salim. Tak, sangkain nyokap gua. Udah tuh kalau masuk ke dalam. Nah, terus dia keluar, kan kamar mandi gua di luar kan. Barang pas keluar ke kamar mandi, nyokap gua baru keluar bangun Kamar mandi. tidur. Oh, Keluar bangun tidur. Cet, lah tadi Bude duduk. Di depan di bangku kuning. Lah, siapa nggak tahu. Berarti dia siapa tuh? Dia sadar sama siapa tuh? anjing, Ayo. sama jin. Gokil banget ya. Anjing. Terus Siang, Mek. Terus tuh kejadian sama nih, sama pas aku tahun yang gua dimimpiin itu. Itu AA gua, kakak sepupu gua dari Bogor, itu pulang ke Soki, ke kampung gua. Itu tuh jadi tetangga gua, kakek emang udah tua terus meninggal. Biasa kalau misalnya dia mau ngerokok nggak ada korek tuh minjem ke orang, ya kan. Nah itu saudara gue tuh kenal sama dia. Pulang lah ucuk jalan turun dari bis nih, masuk ke dalam, masuk gangan kan jauh. Ketemu lo tuh di pertengahan jalan lah ibaratnya. Minta korek, minta nyalain rokok. Saudara gue nyalain rokok dulu kan, terus nyalain rokok juga. Cet. Nyampe rumah, orang rumah lagi yang ngapain? Orang rumah lagi ceritain kalau si kakak-kakak ini meninggal 2 hari yang lalu. Oh. Gokil, habisnya dia diem. Ya, Terus tadi siapa yang pakai bahasa Sunda? Tadi siapa yang minta apa namanya korek? Bayangin. Gokil men, depan. sama kayak mak gua di pasar ya. Anjing. Tetangga gua tadi rumah dia itu dekat gua pas gua belum pindah tuh. Mamanya A, terus pindah terus nggak ada kabar udah lama pokoknya udah berapa tahun, cuma ketemunya bapaknya doang, suaminya, soalnya mamanya kalau jalan susah, jadi yang ke pasar seringnya suaminya. Terus mama gua nggak lama, pokoknya udah berapa tahun, mama gua baru tahun lalu lah, mama gua di pasar salaman ngobrol gitu,
si anaknya gimana kabar. Emang kan ada anaknya satu emang udah nggak ada cerita. Terus itu pokoknya mau gue ngobrol tuh pokoknya, tapi di pasar. Ya pokoknya di pasar lah. Terus nggak lama si bapaknya suaminya itu apa, beli nasi kalau besok beberapa hari gitu, beli nasi. Mama gue cerita orang mamanya si A udah nggak ada gitu. Terus aku nggak bilang mau gue baru ingat pas dia udah pulang, oh iya saat itu saya ketemu istrinya lah. Mau istri saya udah udah meninggal misalnya dari bulan apa gitu udah meninggal, tapi baru ngabarin main ke daerah gue lagi. Jadi mau gue nggak tahu itu ngobrol sama siapa. Sama kayak gitu modelannya kayak gitu sih biasanya. Biar ingat. Itu sih 2 kali gue kayak gitu tuh kejadian, kedengarannya kayak gitu. Kalau di kampung gua tuh aneh-aneh kadang-kadang. Oh, kamu mau masih? Iya, gue masih. Orang meninggal di atas ini, Mek, di atas pohon kelapa. Dicari 2 hari nggak ketemu. Itu nggak nyari ke kebun ya. Jadi dia emang suka ngambilin gula aren gitu, gula yang dari kelapa. Cari ya kan. Ketemu 2 hari setelahnya. Ketemu nama kakek-kakek yang sakti. Iya. Itu gue anjing gokil. Masih ada kayak gitu ya, monyet putih lompat-lompat. Masih banyak di kampung gua. Orang kayak main maghrib aja juga sebenarnya kata mau gue emang nggak boleh kalau di kampung. Kayak diketatin kan kayak gitu main maghrib gitu. Dulu tuh temen mau gue ada pas mama gue kecil main, dia emang cewek juga, emang agak bader kayak nakal gitu. Di maghrib yang teman-temannya pulang dia malah kayak masih main, kayak duduk sendirian gitu di bawah pohon apa gitu, lupa gue ceritanya. Kayak gitu pokoknya dia di bawah pohon apa maghrib hilang. Hilang tuh nih hilang. Terus sampai sekarang nggak ketemu anak kecil itu sampai saiki. Iya, sampai itu tuh kecil mama gue sampai sekarang nggak nemu, nggak tahu meninggal atau apa. Culik berarti sama kayak bokap gue temennya. Gunduronya nelpon minta 500 juta aja. Beneran nelpon. Minta tebusan lo. Serius banget goblok lu. Tolol Anda lu. Emang gitu. Kalau teman bokap gue juga minta 2 orang. tebusan. Kagak. Kayak beneran anjing. Minta tebusan bener apa? Beneran diculik. Orang apa? Sama Jin. Terus itu di 2 orang. Terus katanya mau itu bisa itu kan ada robekannya itu Jul. Nggak ada. cerita Lemah banget lu kayak buka bumbu Indomie. Dia cerita apa namanya pernah kan diculik tuh. Terus dia cerita tuh pas ketemu apa namanya dia dikasih makan enak, pokoknya diwejangin lah, dijamu. Iya, tapi katanya itu makanan enaknya di mata kita doang. Iya, orang-orang makanya Kayak ketemunya darah-darah soalnya di kandang ayam. mentah ya. Kalau kayak gitu tuh biasanya boleh dimakan, cuman jangan sampai habis. Emang iya. Beneran. Kalau Emang misalnya nggak emang boleh. jangan gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dihabisin. Kita kayak sajen. Iya. kayak ngormatin aja dulu ya. Kalau dibilang sajen mah bukan sajen, kayak makanan biasa lah. Hidangannya kan kadang begitu. Jangan dihabisin. Kelihatan nama kita mah kelihatan biasa. Heeh. Cuman kan nyatanya saya tidak tahu. Amit deh Paku ya. apa nggak tahu. Amit deh ya. Tuh ketemunya di kandang ayam, udah nggak pakai baju. Tuh. Lagi main tak umpet. Posisinya berlima, 2-nya hilang Jul, siang-siang. posisinya hidup apa udah nggak ada? Udah nggak ada. Masih hidup, cuman telanjang, udah amburadul. Oh, itu kayak temannya si Anas apa namanya? Si Ogep. Sama temannya Anas kan yang diceritain lu kan? Bukan, si Bokap Ogep. gua, Jadi kalau aduh, Tua banget Anas. sering ngobrol sama gua kok dia. Anak mana? Anak bakti. Bakti. Jadi dia main tak umpet kayaknya. Gak ketahuan, hilang 3 hari. Terus pas lagi udah ketemu ditanyain, ya dia nggak tahu. Terus yang ngerasain bentar biasanya. Iya, dia ngerasain kayak, bentar. iya, udah gua di sini. Kayak Doraemon gitu. Tapi langsung agak beda tau gak lu? Iya. Kalau kata Anas jadi bego. Ya, emang alasan begonya itu ya. Emang enggak nyalain itu emang padahal bego. Gitu ya. Serem
serem sih. serem aja. sama-sama ini Tapi gue bingung penasaran kalau di luar gimana ya? Maksudnya Di luar Indo. Tapi kayaknya kalau di luar negeri lebih ke teror ya. iya teror. Dia kayak setan itu kayak nero sampai kayak sampai grup sampai di Lu teknologi. pernah gak sih yang nonton yang ngintip terus pada keluar rumah terus setannya ini nyebrang gitu di lewat jendela-jendela. Itu mah yang dia di Jepang itu yang orang Itu serem aja. orang lagi jogging. Bukan jogging, lagi foto-foto. Ya lagi foto. Rame. Terus kaget. Dah, itu apaan di belakang lagi nengok gini. Pas disamperin, di tangga atas. Baru pada keluar tuh, ih merinding. Oh, ramai itu. Rame. Ibu sama anak. Ibu sama anak-anaknya. Lagi Kalau di foto-foto. yang baru itu yang di anjing, Jepang, serem dia reka ulang itu videonya. Dia tuh ceritain apa ngebuat video yang dialamin. Dia tuh tadi lari malam, jogging malam. Oh yang lagi Iya. yang banyak-banyak. Biasanya kan emang rame. Biasanya rame. Terus lagi hari itu sepi. itu emang beneran ya. Itu beneran, tapi itu videonya reka ulang kayak biarin lebih real dong. Ah. Sebenarnya itu dia ngalamin itu tapi yang nggak di videoin pas dia ngalamin. Jadi Iya. itu kejadian setelah dia ngalamin ya. Oh, direka ulang doang. Iya, jadi kayak gitu. Iya kan lagi sepi pas dia jogging tadinya di belakang nggak ada, tiba-tiba ada tentara lari ke depan, pas ke belakangnya nggak ada, sepi, pas ke depannya lagi tentaranya malah lari mundur ngejar dia, dia lari dia masih ngejar aja sampai ke apartemennya. Terus sampai dikira pas apartemen udah nggak ngejar, nggak tahu masih ngejar, mundur juga jalannya, mundur itu sampai ke pintu pintu kamarnya, masuk di kunci masih nungguin itu di situ. Serem banget. Gua kira tuh Tuh. bohong. Dompetnya jatuh deh. Jatuh. Ya, dia masih ada dompet yang larinya jatuh. Nggak ada yang tahu ya kan? Nggak mungkin Mas dompet, ini mas, anjing. nggak ada yang tahu. Selampe. Kalau nggak headset, kayak headsetnya bagus kan? Headset Bisa kan hilang. kalau lari dia pakai headset tuh. Gitu sih. Kalau di luar negeri kayak lebih serem ya. Setannya soalnya lebih itu Nggak ngerti gua. lebih neror. Gua ngerti. Coba Kayaknya Jepang emang mah yang serem-serem ada hubungan yang kayak Jepang. gitu mah serem loh menurut gue ya. Semuanya serem. Saudara lo yang di Jepang, Nobita. Enggak. Ayo Anjing. Kan sama goblok memang. Serem ya. Kalau gua mah nggak pernah ngeliat setan, paling kena rep tuh. Oh, Oh, ketinggian itu gue iya. tinggian alhamdulillah gue belum pernah. Sering Gua gitu. pernah gua. Itu gimana sih Baca rasanya? doa deh. Asli, enggak. Iya, nggak Dulu baca sekarang doa. udah enggak pernah. Gara-gara apa? Nggak Gara-gara rajin sholat. Nggak baca doa. Biasanya sih katanya Kenapa, sih nggak Cik? baca doa. Katanya sih nggak cuci kaki, Nggak bersih bersih Nggak lah. Iya. Ya rasanya gimana sih rasanya? nggak bisa gerak. Itu pas mau lagi bangun. capek-capeknya. Oh, sering Kalau kata lagi gua. tidur nih. Hah? Tidur, replay. tidur. Terus lu nggak bisa gerak. Mimpi tapi Nge-reply. kayak nyata tuh. Oh, kayak mimpi. Mimpi Itu tapi rasanya nyata. rasanya kayak mimpi. Iya. Tapi Gua pernah tuh. Tapi Anjing gua ke Tapi lu kayak Wah, bangun bangun dua lu. kali, kayak bangun dua iya. kali. Bangun Gua pernah. rep nggak bisa gerak. Terus Oh, lu baru bangun. lawan bangun lagi lu. baru bangun benerannya Iya. ya. Gua Pas pernah. sembat gitu. Tapi itu Saudara lu, lu apa lu? apa? Gua Pas kayak gitu lu kayak ngeliat yang nindin lu tuh. kalau gua enggak, iya. kalau gua enggak kayak berasa gitu. Iya. Gue pernah ngeliat, kan gue lagi tidur. Gue nggak bisa gerak kan, di atas lemari ada hijau, semua badannya hijau, tanduk asli serem banget. Baru gue takut di situ, gue lawan, gue baca istighfar dalam hati, gue lawan, bangun gue langsung. Kalau gua belum nggak bisa gerak anjing. Asli, nggak bisa Tapi gerak. ngeliat nggak makhluk? Nggak ngelihat. Cuma kayak nggak bisa gerak aja. Nggak bisa Iya, gerak. kalau cerita-cerita yang gue sering. Nggak bisa gerak. Gue kan dulu sering kena, jadi udah biasa tuh. Gokil, udah biasa, bisa kan udah biasa nih. Nah, Karena kan diajak main dulu nih. Biasa, gue tahan dulu tuh, gue nggak gue bangunin. Kan malah nantangin emang. sengaja. Itu Asli, meninggal pernah ya. gue kayak gini, ada tangan kayak gini depan muka gue, tangan bayi, langsung bangun gue. Asli kaget banget. Gue bisain, gue bercandain. Jujur. Jujur. Ada karena- baru. Lu besok direkrut anjing sama jurnal Risa. Iya lu, bentar lagi. Kalau nggak Mas Saras. Deddy Corbuzier podcast lo. Kan udah biasa kan, udah biasa. Wih, gue kena rep nih. Kalau gue kayak gitu, gue kena nih. Gue biasa gue lama-lamain dulu kan. Anjing. Biar setannya keluar dulu Kalau enggak, baru bangun. KPL. Apa lah? Kipran Kipran Aleo. tapi kalau misalnya rapper itu tuh Itu latah anjing. kita bisa kemasukan juga. Kodok, dia takut sama kodok kan? Iya, gue ngeri kayak gitu. Enggak, kalau misalnya kita ke rapper nih, kita enggak Serem ngelawan tapi ya. juga. Enggak Iya. bisa ngelawan. Terus setannya tuh Masuk. apa Gua masuk ngeri atau kayak gitu. gimana? Kagak. Gue Tapi biasanya kalau Cuma ada niban perpan itu doang. mah udah Tergantung kalau Gitu lu doang, tulisannya biasanya. out kan setan juga Anjing. enggak, jadi nggak masuk dia. In nyari yang in
Tergantung. Sebenarnya tuh setan tuh caper anjing. Coba lu lihat dah. Enggak ada udah orang kesurupan sendirian. Iya, Caper kan dia. Dia tunggu ada bukti biarin. Iya. Kalau sendirian dia enggak. Sangat nih. Enggak asik nih. Bakar sopir. Caper sebenarnya. Makanya sering surupan orang-orang kembar. Zet. Kembarannya kan bisa selalu bareng kayak kalau enggak Selalu bareng. aja. Enggak kenapa-napa Jan. Ini mah sopel anget. Tapi mau gue mikir, ya bener juga ya. Gak pernah ada orang kesurupan sendirian anjir. Aneh anjing. Palingan dia kesurupan terus nyamperin kita lari. Gimana? Dia kesurupan. Masih kan kita sendiri. Iya. Ngapain kita? Oh, jadi udah kesurupan misalnya kesurupan dari jauh. di jalan sono lari. Tiba-tiba Saya kesurupan. Tiba-tiba Gue pernah mimpi. tiba-tiba jalan di Ini, sini terus kamunya di sini. Coba tahu. Gue pernah mimpi nih. Gue lagi tidur. Kayak asli di sini gue di bawah gue ada putih-putih kuntilanak kan putih semua ya. Mukanya putih, rambutnya putih semua putih. Nabi. Kan kalau lu Cewek. itu Tombe, goblok. jadi Salah lihat gak? Mau serem, mau serem. Nengok ke tombe. Tiduran di sini gue samping gue, di bawah lah di sini gue. Tombe. Langsung lari gue bangun keluar. Kayak asli. Kalau Ijul dari mimpi mulu dia, lebih sering ke mimpi. Ya, Ijul. Tiara di mimpi. Berarti dia Serem banget ya, lagi tidur. Tipe pemimpi dia. dia pemimpi yang kurang tidur. Oh, iya. Pemimpi yang kurang tidur. Banyak mimpi tapi kurang tidur. Iya. Iya. Gak boleh Lu baca belum doa. pernah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Janganlah. Jangan sampai Gue waktu Tidur. SMA, kelas 1 sering itu. Amit. Asli, sehari sekali. Aduh, ya Allah. Besoknya kena lagi. Anjing. Langganan. Anjing. Kayak jadwal piket, Bang. Jadi udah biasa tuh gue. Tapi sekarang gak pernah. jadwal piket. Lu pernah jangan pernah. Pernah gue. Sering tapi apa? Enggak. Gue pernah rep-repan bener melek tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus rep-repan mimpi. Itu lu janjian ketindian ade lu. Enggak lah. Ade lu kan berat. Ya jangan lu Beda. ketinggian Ijul ketinggian. Tindian Bisa jadi. Sejadi. Tindian lu berdua ada lu. Ini kalau bahas Nyi Roro enggak Tapi seru lagi nih ya. Udah enggak seru nyoror Udah lu. Tapi, bahas ini. Maksudnya kalau pas lagi tidur itu bisa kayak lu bisa ngomong apa enggak? Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak juga. Misalnya nih. Kalau lu lu Bisa bener-bener cuma nggak kuat, teriak doang nggak tapi bisa. enggak ada suara yang kali ya. Iya, Nggak ada. tidur nih gue, samping gue ada lu. Gue gak bisa. Iya, Gak bisa iya. ngapa-ngapain. Ah. Cuman kayak ya udah tiduran gini. Sampai bego. Gak bisa minta tolong tuh. Tapi kalau emang bener-bener kayak nih, lu pengen bangun gitu, tapi nanti kebangun. Tiba-tiba tangan Tapi lu gerak harus- apa Lawan dulu. ngelawan. Paksa. Kalau nggak dipaksa Itu nggak bakal biasanya bangun. lagi capek kalau Kalau ini capek bilang biasanya. capek. Abang gua juga kemarin tuh malam Langsung sawan bangunnya. malam Mau Senin ngarep-ngarep. nih. Malam Senin. Balik dia kan gua balik malam. Cuman dia balik abis gua balik. Jadi gua udah Di rumah rebahan lah, gua lagi rebahan. Dia balik, udah ganti baju, langsung tidur. Nggak lama dia bangun ngomong, aduh, lu ngeliat gua gerak-gerak gak? Loh, kagak. Nangis kayak nangis gitu dia matanya. Lo habis ngapain, Jip? Gua habis kena rep-rep. Lu bersih-bersih dulu udah sono. Itu udah pagi tapi apa? Masih malam. Oh, itu baru tidur berarti. Iya. Teh. Lu pernah nyadar gak sih kalau Kenanya baru tidur. Oh, Emang baru tidur? Bukan Langsung pas kena. udah mau bangun. iya. Oh, berarti Saking capeknya. pas lagi bangun berarti dia sulit tidur lagi lah ya. Langsung sawan. Nah, iya pasti kayak kepikiran. Langsung aku takut. Langsung Oh, lu tidur itu. bukan pas sudah mau pagi. Oh, Hmm. pas saat itu pagi Geter, enggak. bangun Masih baru. Bangun badan gemeter, Per. Lu pernah nyadar gak sih? Lu pas main PES di rumah gua gak? Yang PES-nya di shopnya. Lu nyadar gak kalau pintunya kebuka sendiri? Iya kan gua ngomong Nah, kan gua kalau itu. lu. Lah kok pintu. Emang kamar gua aneh. Itu Kamar gua angin, kan goblok. enggak gini nih. Itu kenceng anjir. Kan iya, kan gua kenceng. bilang kan gua, lah kok kebuka lagi? Iya biarin Nah, gitu kan. Iya, emang biar Terus gua ke caper kamar dia. mana gua pengen kencing. Lu pernah nginep rumah dia? Agak main PS. Itu kan Oh, di rumah dia. Terus kayak anak-anak main kan gue paling pinggir sini. Misalnya ini pintu gue paling pinggir sini nih. Lah kayak di sini gini. Ini pada main PS di sini. Madep sono terus pintunya lah kata gua kebuka mulu pintunya. Emang lu enggak ada, Jan? Oh iya, dulu mah Nggak ada. belum ya. Bukan zamannya. Tapi gue pernah ke rumah dia. Iya, pernah. Tapi Kita- baru kan termasuknya baru. Baru lah. Tapi kayak dia bukan kayak dia udah main tapi kayak nggak ikut kayaknya dah. kayaknya. Yang gue tiba-tiba ke AI itu anjing banget kan. Iya. Tiba-tiba. Orang gua nyusul kan? Iya pokoknya dia ke rumah gua jemput dia habis beli helm. Dia habis beli helm nih. Oh iya. Dia ke rumah gua. Film apa?
Helm. Karek lah. Iya iya. Caglos yang itu Karena abu-abu ya, karena gua. Oh iya pas gua datang langsung iya anjing helm baru. Iya. Gua kemana ya, bisa di mana itu lupa gua. Asal pintunya. itu jeglegan mah gua udah masih main di sini jeglegan. lah. Iya, masih pintunya jeglegan anjing. Kebuka kayak gua ibunya apa-apanya gitu. Lu nggak usah jauh-jauh ini nih. Bahkan percis warung gua ada apa kan jendela nih, jendela rumah sakit ya. Tapi masih aktif masih. Agak aktif sih aktif maksudnya. Tapi udah enggak ada Cuman peminat kali ya. 2 ruangan doang yang ada dari sekian banyak ruangan nih cuma 2 doang. Itu juga jarang-jarang pasiennya. Ini di sini. Gue lagi nih ceritanya tuh gue lagi nongkrong di sini nih, lagi di sini kan nongkrong. Terus temen gue di motor beat lagi duduk-duduk lah, ngebelakangin pintu nih, ngebelakangin rumah sakit inilah. Terus temen gue ngintip berdiri dari beat, dari joknya gitu, ngintip. San, dia bilang ke gue, San, pintunya kok tadi ketutup sekarang kebuka, kalau kata dia bilang gitu. Ah yang bener lu, gue nggak percaya kan. Terus gue lihat, oh iya emang itu memang kebuka dari kemarin kali, gue bilang kayak gitu. Maksud gue emang nggak tahu itu pintu udah kebuka apa belum. Terus temen gue kira saking takutnya dia geser tongkrongan. Gue juga ikut kan, gue ikut. Terus gue balik lagi ke rumah, itu gue balik gue ngintip ketutup dong itu jendelanya. Itu belakang rumah sakit, ini belakang warung gue. Malam apa? Malam, pas buat malam Jumat. Tapi gue nongkrong main tadi kartu di sini nih. 4 sini 1 2 3 Terus ada nih. Ini dulu juga TK SD sini juga serem banget nih. TK SD lagi ngomongnya. TK Nurfala sini. Gini jadi kalau itu. Kalau Suka ada yang ayunin sendiri. Gue dulu waktu main zaman warnet tuh anjing. Gue balik jam 9 aja udah wah deg. Bunyi ngek gue intip, wah ayunan gue yang sendiri, lari gue bangsat. Takut gue anjing. biasanya kalau di gue dulu ada tuh dekat kontrakan gue dulu tuh ada rumah itu ngaji, pokoknya anak ngaji situ, tapi depannya pohon jambu gede udah tua banget lah, akhirnya kan ditebang, sekarang udah nggak ada. Pokoknya jambu gede tadinya ada adiknya kawan gue, adiknya Hakim Bagas, itu kalau lewat situ nangis mulu, masih kecil. belum TK lah, masih kecil pokoknya nangis. Lama-lama ditanya, dikira kayak udah malam aja takut gitu ya. Ditanya kenapa gitu. Katanya di pohon jambu itu ada pocong, tapi lucu. Pocongnya kepala upil. Demi Allah, kata dia. Kepala upil. Kata anak kecil itu, pocong kepala upil gitu. Demi Allah, itu anak-anak tapi jadinya apa? Iya. Anak kata saya diceritain sama abang, adik gua kan anak-anak bercanda, ada adenya suruh cerita kayak apa kalau ngeliat terus kan adanya kalau lewat ke situ lagi ditakut-takutin ayo lo tuh pocong kepala upil gitu. Tak mau jelas kalau kata adenya, kalau itu lama-lama tambah nampakin. iyalah kan diomongin mulu Iya, terus lama-lama itu anak-anak jadinya sugesti. lewat situ anjing pocong kepala upil. Gua maksudnya nggak takut sama pocong, gua takut jorok upil lagi. Kenapa pocong kepala upil anjing? Makanya aneh banget, gue juga anjing pocong kepala upil. Nggak tahu, nggak mungkin kayak Kepala upil gimana? hancur kali ya, maksudnya nggak kebentuk kali banyak kayak gitu upil lah. kali ya. Nggak tahu, anak kecil. Iya. Tapi anak kecil peka sih gitu anjing. Anak kecil bisa ngeliat. Iya lah kan, kalau bisa ngeliat masih buta dia. peka BG. Enggak, masih Tapi emang dasarnya orang peka mah peka BG. Kayak gini karena peka itu. Ya, emang kan dia punya kayak kelebihan lah. kayak ini adek ini kakak gua, anak kakak gua. Ponakan Iya, susah banget mau ngomong ponakan. dia habis dari kamar mandi, masih kecil umurnya, masih setahun setengah lah. 8 bulan kayak gue 2 hari. Kasih 2 hari lah. Yang gue 3 hari. Lu nggak Lari dari kamar setengah mandi, hari. Kenapa? langsung nunjuk Lanjut. no, gitu. Iya kan, nanti bisa kayak gitu. Lampu kali lampu. Di atas lemari biasanya anak kecil nunjuk. Kayak di rumah yang lama gua. Siapa tahu minta bola ada di atas lemari. Emang lemari es atas freezer. Iya suka nunjuk di atas lemari aja anak kecil. Padahal dia naik sendiri. Di atas lemari nih ada ini. Dia nunjuk diri sendiri. Tapi rumah sakit ini nih gua akuin sih serem tau gak lo. Serem ya, nggak Gua kurus. gue sering banget keluar jam 1 buat ngerokok doang. Di sini sendirian jam 1, jam 12, kadang kalau lagi asam. Sering banget gue kayak ditimpuk tau gak lu. Padahal gue nongkrong di sini kok nggak di situ tuh. 2 tempat doang di sini kok nggak di situ.
lu bayangin pohon jambu di sini nih, pohon jambu kan nggak ada nih ya, udah jarang berbuah. Iya. Pohon jambu cuma ada di sono sama di sono, jauh lah jaraknya sama gua, ditimpuk udah depan gua, kaki gua percis. Bangsat kata gua bilang. Pertama kali gua bilang iseng kali ya, besoknya lagi kayak gitu lagi 2 kali. Pas lagi gua nongkrong beberapa bulan kemudian gua ditoel gini, gua nongkrong di sini, ngerasa gitu kan. gua bangku kan kayak gini ya, gua lagi nongkrong kayak gini nih, nongkrong kayak gini ditoel gua diginin belakang, atau gua nengok, anjing siapa ini nengok gua langsung masuk, anjing. Kalau gue pas kakak gue yang cewek nikahan tuh dulu di depan jalanan kan, depan rumah kosong itu enggak enggangan. Depan. Najis. Dulu satu cerita dulu Jolin ya. Nggak balik. Iya nih habis ini satu cerita dulu. Satu lagi ya? Ini kayaknya Hujan, seru BG. banget. Ya. Oh iya. Iya hujan. Ya udah berarti nggak jadi satu cerita terakhirnya hujan. Oke, Hujan. jadi podcast Oke. kali ini udah tutup oleh Hujan. hujan. Udah Pas silang. banget jam 1. Pas banget jam 1. 1 2 Silang lah.